Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Ciwindu ya bersama Ciwindu Media. Kali ini kita akan podcast ya di UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan. Sebelum kita melakukan podcast ya, kita akan keliling-keliling dulu untuk melihat-lihat yang ada di sini, oke? Nah, seperti ini keadaannya ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unit mobil pemadam kebakaran yang sedang dibersihkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Dan ini ruangan-ruangannya. Sebentar, ke sini. Ini ya, bisa dilihat ya, teman-teman. Sobat Ciwindu Media. Nah, seperti inilah kondisi di UPT Pemadam Kebakaran seperti ini. Seperti apa kondisi terbentuknya? Pantau terus channel Ciwindu Podcast. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Ciwindu, hari ini kita berada di markas pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan. Siap. Di Jalan Jenderal Sudirman, tepat bersebelahan dengan kantor BPBD Kabupaten Kuningan ya. Oke, kita pagi menjelang siang ini kita ingin mereview terkait tugas-tugas pemadam kebakaran dan apa aja sih alat-alat yang disiapkan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan ketika ada laporan adanya kebakaran gitu. Oke, di hadapan kita ada komandannya ini, ada Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, ada Kang Kadapi Mufti ya. Siap. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ditemani oleh rekan saya, Kang Purnomo Widodo. Purnomo ini bukan Purnama kan? Oh, siap kan? Versi Jawanya. Oh iya, siap. Nah, untuk sekarang jadi buat Sobat Ciwindu kita akan membedah. Ya. Kita akan bertanya semua kita pretend yang ada di Damkar Kuningan ini. Mungkin dari Sobat Ciwindu juga belum memahami ya. Sepenuhnya ya. Misalkan nantilah kita step-stepnya kita informasikan detail gitu di sini. Mumpung lagi ketemu di tengah kesibukan beliau, ya kita bedah sekalian aja di sini. Siap. Ya. Sedikit dulu nih sebelum kita mereview satu persatu nih. Siap. Pak Kadapi, ini tugas Damkar ini seperti apa ini secara global nih? Baik. Terima kasih Sobat Ciwindu. Selamat siang semuanya. Ya, saya juga mohon maaf nih nggak pakai seragam. Santai aja. Kalau berbicara tentang tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu kita punya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Karena kita berada di keluarga besar Kementerian Dalam Negeri, berarti SOP kita Permendagri kan. Permendagrinya adalah Permendagri 114/2018 tentang standar teknis pelayanan kebakaran dan non kebakaran di kabupaten kota. Nah, ada 4 fungsi nih pemadam kebakaran itu. Fungsi pencegahan, penyelamatan, kemudian fungsi edukasi dan fungsi pemeriksaan atau sistem proteksi kebakaran. Oh gitu ya. Nah, seperti itu. 4 fungsi tadi. Nih gini, Pak Kadapi. Siap. Ini kan belakangan ini hampir setiap hari ya saya lihat kesibukan petugas Damkar ini mendapati laporan-laporan adanya kebakaran, bahkan tidak hanya kebakaran ternyata. Yang unik itu, awalnya kita nggak tahu ada OTT kok di Damkar, kok ada OTT kayak KPK ya, ternyata operasi tangkap tawon. Ini menarik juga ya Kang Pur ya. Melepas cincin, bentuk pengaduan masyarakat yang masuk ke Damkar pokoknya diakomodir lah. Siap. Ya akhirnya seperti apa gitu. Kadang ya ada satu kejadian yang aneh juga, ada berita kaleng kerupuk masuk ke anak kecil. Siap. Nah, itu kejadian-kejadian
kejadian di masyarakat yang Siap. memang Perlu bantuan perlu ya. bantuan tadi, karena memang dari tadi sesuai dengan ibarat kata tugasnya di Damkar sendiri memang melakukan Penyelamatan. penyelamatan tadi. Itu Betul. bagian dari Fungsi berarti ya, penyelamatan. Damkar Fungsi, ya? betul. Insya Allah ya. Terus mohon maaf tadi saya potong kamu kebakaran dan non kebakaran nih Pak. Iya. Nah, Ah, ini itu. nih, apa itu Pak? Kebakaran apa? Jadi siap. Yang dimaksud dengan kebakaran dan non kebakaran, kalau kebakaran yaitu tugas fungsi utama kita, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu tugas pokok fungsi. Jadi ketika terjadi kebakaran, kita melakukan pemadaman, kita melakukan penyelamatan terhadap bangunan lain supaya tidak terbakar. Iya, iya. Nah, yang dimaksudkan tadi seperti katakanlah istilah OTT, karena berdasarkan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, kan ASN harus inovasi. Makanya kita munculkan judul yang nyentrik lah ya. Mantap. Nah, itu bagian daripada non kebakarannya yang kita sebut dengan penyelamatan. Oh, iya, tadi. Oh, iya, Itu. Dan itu gratis, Pak. Gratis, Kalau ya? boleh cek ke anggota saya, silahkan. Tidak pernah dipungut biaya apapun. Kecuali kalau ada yang ngasih ya rezeki ya mungkin ya. Iya. Itu paling sering OTT ya. Karena kebetulan kalau boleh saya menyampaikan, kita aja untuk evakuasi tawon sampai dengan bulan sekarang ini hampir di angka 300-an. Luar biasa. 300 kasus. Dari 300 kasus ini yang tersengat lebah itu ada yang meninggal kan waktu itu yang Iya, iya, Cigugur, yang lebahnya bersarang di kursi satu orang, dan yang tersengat sampai masuk rumah sakit ada anak-anak TK juga. Ya kurang lebih 40 sampai 50 orang lah. Nah, ini kan pengen tahu itu ilmunya gimana sih kok bisa nangkep ular, nangkep tawon dan lain sebagainya gimana? Yang pertama yang jelas niat dulu lah ya. Iya, iya. Niat dulu, kemudian yang kedua selain niat juga ada pelatihan. Yang ketiganya itu alat keselamatan. Oh iya. Itu yang paling utama Safety, ya. karena safety-nya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, safety first, zero accident. Jadi selamat dulu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Oke, seperti siap. itu. Mantap. Nah, itu Sobat Windu. Kebakaran non kebakaran ya. Kebakaran memang berhubungan dan memang ada TKP, ada titik api dari damkar untuk istilahnya pemadaman, dan non kebakaran itu tadi Penyelamatannya. penyelamatan cincin di jari, tawon, ular dan segala sesuatunya itu Iya. yang non kebakaran tadi. Multifungsi ya, damkar luar biasa. Bahkan evakuasi truk yang kadang-kadang mau masuk ke jurang, Iya, segala iya. macam. Benar. Orang masuk sumur, segala macam. Bisa. Itu bagian daripada penyelamatan. Luar biasa. Dan itu dari pihak damkar sendiri open 24 jam Pak ya? 24 jam. 24 jam. Tidak pernah libur, Pak. Siap. Nah, jadi informasi buat warga masyarakat Kuningan ya, yang namanya musibah kan nggak tahu Pak, Iya. jam waktu dan segala Betul. macamnya. Nah, damkar ready 24 jam untuk Siap. membantu warga masyarakat Kuningan. Kecuali kontak jodoh nggak bisa. Ya. Oke. Mungkin kita bergeser. Dari view ya. Ya. Boleh, satu boleh. persatu ya? Boleh. Mau dari mana dulu loh? Kalau mau misalkan mau ke unit alat penyelamatan, anggota mau dibantu, didampingi, dibuka itunya, mobil rescue. Pengen tahu nih cara-cara. Jadi Oke. ketika warga laporan itu Siap. awalnya seperti apa persiapannya? Nah, oke, siap. Kita ini ada punya beberapa jenis, Pak, kendaraan, ya diantaranya ini yang kita sebut dengan mobil Ranger and Rescue. Oh, ini? Nah, jadi mobil ini khusus untuk melakukan penyelamatan. Gila. Nah, ini. Nah, di dalam ini kita punya peralatan untuk misalkan tadi ketika ada orang masuk ke dalam sumur, kita ada tripod rescue, kita ada mesin pemotong kalau misalkan terjadi kecelakaan, ada orang yang terhimpit kendaraan, kita ada punya mesin potongnya. Ini tidak bawa air karena ini untuk melakukan rescue, khusus penyelamatan. Nah, itu kalau saya suka dapat rilis dari damkar ya, Siap? ada randis apa ya? Nah, berarti salah satunya mungkin ini. Ini Oh. yang kita laporkan. Jadi ketika ada peralihan dari regu piket, di kita kan ada 3 regu nih, regu 1, 2, dan 3. Mereka kita perintahkan untuk melaporkan surplus yang ada di kita, kondisinya seperti apa, unitnya apa saja, jumlahnya berapa saja, termasuk personil. Ya. Jadi kita laporkan. Ya, termasuk salah satunya ini, Ranger and Rescue. Berarti kalau saya mohon maaf kalau saya Siap. tangkap duluan Pak Komandan. Begitu ada laporan dari masyarakat, oh ini bagian non kebakaran, oh berarti randisnya udah pasti. Ini sudah ada SOP-nya gitu. Oh, Termasuk iya. nanti di belakang juga ada beberapa peralatan keselamatan yang memang kita khusus persiapkan. Tuh. Kalau kebakaran berarti mobilnya yang ini ada SOP-nya. Nah, Boleh bergeser?
Oh siap, iya. Pengen tahu juga nih. Siap. Oh ya, ada berapa unit yang Semuanya kita Randis itu punya 8 unit. Randisnya? 8 unit itu berarti 7 unit kita, 6 unit pemancar, penembak kalau pemancar itu. 1 unit water supply yang ada di sebelah sini. Jadi ya fungsinya untuk menyuplai air ke pemancar. Itu kan 1 unit lagi yang RR. Jadi jumlah 8. RR itu apa? Ranger and Rescue. Ranger and Rescue. Oke. Siap. Dan boleh oh ini gede banget nih. Ya, Ini yang bantuan dari betul, DKI dari ya? Pemprov DKI Jakarta waktu itu melalui usulan yang disampaikan oleh Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama SHMH, karena saking aware-nya beliau terhadap kepentingan masyarakat di Kabupaten Kuningan, karena kalau untuk membeli Randis damkar Pak, untuk yang segede gini, ini kan kapasitas 10.000 liter. 10.000 ya? Ini harganya sudah 5,5 miliar Pak. Kalau yang baru ini, bayangin. Ya ibarat kata bisa ngasih makan sekecamatan lah ya. Nah makanya resikonya juga sangat tinggi sekali, sehingga Pak Bupati melakukan permohonan melalui bantuan hibah kepada Gubernur Pak Anies Baswedan ya pada waktu itu. Dikasihlah 2 unit. 2 unit ya? Kalau yang ini yang dari UPI. Waktu itu hibahnya sama juga dari Pak Bupati Kuningan melalui UPI. Ini unit dari Jepang. Gitu. Kalau yang lainnya masih lokalan kita lah. Berarti tahun berapa? Kalau yang ini tahun 2008, itu juga sama 2008. Ini tahun 2003. Ini yang paling tua tuh yang ini yang Mercy nih berarti. Mercy ya? Tahun 1982. Oke. Mungkin di Jawa Barat, mungkin setahu saya dari 28 kabupaten kota yang masih jalan mobil Mercy-nya ya Kuningan. Yang Karena kita maintenance-nya ya? insya Allah lah rutin. Oke, kita geser panas nih. Siap. Kalau mengenai kendaraan kan Siap. umumnya ada semacam peremajaan karena faktor udah ya. Nah ini misalkan ada satu mobil kendaraan yang sudah tidak layak pakai ini kasarnya. Oke. Apakah itu sistemnya Dilelang atau gitu? atau gimana Baik. atau dikandangkan kasarnya? Baik. Ya, dikandangkan seperti apa itu Pak? Itu tadi saya bilang, makanya karena mungkin dalam hal ini konteksnya ada keterbatasan kemampuan finansial di daerah. Jadi walaupun kendaraan ini tua, kita usahakan mobil ini tetap berfungsi dengan baik. Jadi tidak pernah ada yang namanya mobil damkar ini kita kandangkan, kita lelangkan atau kita hapuskan. Belum pernah Pak, karena memang alhamdulillah sampai saat ini pun pemerintah daerah Kabupaten Kuningan memberikan bantuan kepada kami yang luar biasa. Siap. Udah sini dah. Sok, mangga. Nah ini Pak, kalau di mana ada informasi kebakaran nih, Siap. nah kan udah jelas kita lihat bentuk fisiknya aja segede gini. Siap. Nah kadang terpikirkan oleh saya sendiri, mungkin sama Sobat Siwindo nih, di dalamnya itu memang udah terisi air, Oh, apakah atau air itu Sudah. nanti? Oh sudah. Sudah. Semua kendaraan yang ada di sini kecuali yang RR itu standby airnya. Standby air. Dan kalau bertanya airnya dari mana, di situ ada hidran, Pak. Nah itu yang ada apa namanya? Ada paralon ya pipa. Ya. Jadi kita memang bersinergi dengan PDAM, kita mengusulkan ada hidran. Jadi dari air mutu baku kita ada. Berarti tiap pagi isi semua. Kita standby Pak. Standby. Jadi paling mungkin ya sebulan sekali kita kuras lah ya. Oh gitu. Kita kuras untuk menetralisir itu tadi lah. Takut ada kerak atau apa gitu. Oh iya. Bos, panas bos, geser sana ya. Iya. Boleh. Panas Enggak. sobat ini. Kasihan komandannya. Nggak masalah Pak, udah biasa kepanasan. Oh, udah biasa. Belum lagi kan kalau saya lihat Pak di Kabupaten Kuningan ini tuh untuk jalur-jalur jalur-jalur utama di saya nggak lihat belum ada hidrannya. Ya. Bener nggak? Ya. Siap. Nah, itu jadi Nah, dari pihak damkar memang udah menyiapkan, belum lagi nanti barangkali di TKP sulit untuk mendapatkan sumber air seperti itu mungkin Pak ya. Ya, makanya gini Pak, betul apa yang disampaikan. Saya sudah beberapa kali dari saya sejak masuk ke Kuningan jadi di damkar dari 2017 sampai hari ini kita podcast. Saya menyampaikan di Kabupaten Kuningan itu hidran hanya ada kurang lebih hidran umum ya, maksudnya di area publik ya, bukan di bangunan gedung ya. Betul. Itu kurang lebih hanya 30. Dari 30 itu saya sampaikan yang masih layak fungsi itu hanya 12. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan sosialisasi. Misalkan contoh pasar, ini pasar.
Kewajiban damkar hanya mengingatkan dan memeriksa. Untuk penyediaannya dikembalikan kepada dinas teknis yang bersangkutan. Jadi bukan di kami. Nah, adapun misalkan desa-desa yang kekurangan sumber air atau apa, kita mendorong melalui desa-desa dimaksud supaya membuat peraturan desa, Perdes salah satunya, supaya nanti ketika ada terjadi kebakaran atau kebencanaan kekeringan lainnya, minimal di situ dibuatkan satu toren air atau gronteng air yang untuk digunakan ketika terjadi hal yang tidak diharapkan. Oke. Kita ingin review ini alat-alat yang di mobilnya, kita ingin tahu. Boleh, mangga, silakan. Yang ini aja. Kalau mau ngambil contoh boleh yang itu. Oh, yang itu. Nih, Tokyo bukakan yuk. Boleh. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, misalkan gangnya kecil-kecil segala macam, ya kita punya selang lah. Punya selang ini bisa sampai 300-400 meter, Pak. Dalam satu randis ini. Gitu. Tadi mohon maaf, izin Pak, di satu mobil pemadam kebakaran itu berapa ribu liter, Pak? Ada yang 10.000, Yang gede itu ada yang gede, ada yang 6.000, ada yang 4.500, ada yang 2.000 liter. Yang ini berapa ini? Yang ini 4.500. 4.500. Paling kecil mungkin ya. Paling kecil yang ini Pak, 2.000 liter, yang water supply, yang menyuplai air. Iya, Gitu. Jadi kalau misalnya ini namanya kan unit pemancar. Jadi kalau ketika nembal ada kebakaran, air mau habis, disuplai airnya dari sini. Nah, dari situ ada lagi mesin air ke sumber air. Jadi disedot, dimasukkan ke water supply, dari water supply dialirkan ke pemancar. Oke. Continue berarti Pak? Iya. Nah, mungkin dari seringnya nih Pak ya, seringnya untuk menangani kebakaran Pemukiman atau atau siap. apa? Wah, ini kebakarannya mungkin kalau saya sebut level 10 misalkan paling besar. Wah, ini kapasitas air saya ini bakal habis nih, Siap. gitu kan ya. Nah, itu antisipasinya Siap. ya. Makanya itu tadi kita sering menyampaikan di ruang area publik, baik itu di medsos ataupun podcast hari ini, ketika terjadi kebakaran, si pelapor kita arahkan. Ketika terjadi kebakaran, alamatnya di mana? Kalau bisa kirim visualisasi. Nah, dari visualisasi video atau gambar inilah kita bisa menentukan berapa randis yang harus diberangkatkan. Oh, berarti minta data terlebih dahulu berarti Pak ya? Untuk melihat, oh ini kebakarannya. Ini cukup Siap. dengan satu mobil 10.000 liter udah tertangani. Betul, Pak. Iya. Betul seperti itu. Terus ini Dan, kondisinya. untuk apar ya, tadi sempat di sini untuk apar. Ini di tiap kantor atau di Oh iya, sudah ada betul. belum? Baik, kita juga menyampaikan nih Pak, khususnya kepada pihak-pihak yang berkompeten ya. Dalam hal ini juga mungkin tim kajian pembangunan daerah lah ya. Ya kita terbuka saja Pak. Kita bahkan kadang-kadang jarang dilibatkan. Jarang dilibatkan terutama dalam alat keselamatan. Contoh misalkan ada satu bangunan mau itu kedai kopi mau itu bangunan gedung tiba-tiba sudah beroperasi saja. Nah, sementara di dalamnya sistem keselamatan salah satunya proteksi kebakaran itu belum terpasang. Nah, ini sangat disayangkan. Makanya melalui podcast ini saya sampaikan, yuk kita saling menghargai profesi masing-masing dan tugas pokok dan fungsi. Karena kalau ada apa-apa, yang rusak itu bukan si A, si B, si C, tapi tetap muka pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Ini yang harus kita jaga. Karena saya pun ditempatkan oleh Bupati Kuningan dalam hal ini adalah untuk melaksanakan perintah beliau. Kan begitu? Ya, ketika ada kejadian kebakaran, misalkan di Pasar Baru, taruh kata. Banyak lapak pedagang sementara mereka sudah bayar PAD, retribusi atau sewa lokal. Ternyata tidak ditangani misalkan. Yang jelek pasti damkar, pasti. Padahal di situ saya sudah menyampaikan sistem proteksi kebakarannya saja minim. Nah, inilah dalam konteks kita saling menghargai satu sama lain. Sampai saat ini sudah berapa persen tuh yang sudah? Kalau saya melihat dari gedung bangunan pemerintah baru 60-70%, Pak. Karena mungkin terkait anggaran dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini balik lagi kepada program. Kalau programnya dieksekusi dengan benar, saya insya Allah maintenance-nya juga benar. Emang mahal itu aparnya? Sekarang pertanyaannya sederhana Pak. Kalau menyangkut keselamatan nyawa, kita ada jualannya enggak? Iya. Makanya itu tadi. Berarti udah enggak ya, judulnya udah jangan sampai hitung-hitungan nominal. Udah ada yang namanya nyawa. alat keselamatan Pak. Ini undang-undang loh kita bicaranya.
pertanyaan Pak Mumu menarik tadi, betul. Nyawa kita ada jualannya enggak? Iya. Berarti ini juga mahal. Makanya tadi saya bilang, yang mobil itu aja harganya 5,5 miliar. Iya. Ya kan, kalau diibaratkan daripada beli mobil damkar, mungkin ya Pak, konteksnya lebih baik ngasih bantuan untuk masyarakat miskin. Logika, karena keuangan daerah itu tadi, stabilitasnya. Nah, maka jalan ini, kebanyakan sekarang, jangan hanya bertumpu kepada pemerintah daerah saja, karena ada kewajiban juga warga masyarakat menjaga, gitu loh. Misalkan para investor ingin membangun di Kuningan, kami sangat welcome dan kami diberikan tugas untuk menjaga investasi itu. Tapi jangan lupakan alat keselamatannya. Jadi harapan Damkarma kalau ada bangunan baru itu sebelum diaktifkan itu harus disiapkan dulu itu ya. Betul, Pak. Karena di Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung itu ada kewajiban kami di Perda nomor 4 tahun 2022 pengganti Perda 8 tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kuningan, yaitu ranah kami. Demi keselamatan. Demi kan? keselamatan. Bukan untuk apa-apa ya. Gitu. Punten, misalkan kalau terjadi kebakaran, nauzubillah min dzalik, saudara Bapak misalkan terjadi kebakaran, tempat jauh di Cibingbin, misalkan. Sementara kantor damkar di sini, yang misalkan pasti Pemda. Kenapa tidak membuat kantor keterwakilan di sana? Itu kan pertanyaannya. Betul. Sementara banyak para pengusaha di sana yang memang berdomisili di Kuningan, mau nggak mereka membantu gitu loh? Kan ada CSR-nya, ada apanya. Bukan untuk kita kok, untuk masyarakat. Ya bantulah Pemda dalam hal ini, Pak. Sebenarnya bisa nggak sih? Bisa, Pak. Sangat bisa. Contoh Pak Mumu, misalkan. Orang terkaya di salah satu kecamatan di Kabupaten Kuningan. Misal ya Pak Mumu, punten. Pak Mumu sudah berinvestasi, berusaha segala macam. Ada keuntungan kan di situ. Nah, CSR-nya, Pak Mumu kalau misalkan mau beli mobil damkar untuk atas nama perusahaan Pak Mumu, bisa, Pak. Bisa itu. Berarti dengan judul damkar sekaligus, Pak? Bisa. Misalkan tim pemadam kebakaran PT Angin Ribut milik Pak Haji Mumu. Bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Bisa. Sangat bisa sekali. Berarti Tapi tetap berkoordinasi dengan Damkar kan? tentunya, karena SOP ya. Karena kan tadi kalaupun misalkan ada pengusaha yang tergerak untuk membentuk damkarnya sendiri, tetap harus ada semacam training dari yang lebih expert gitu kan ya. Iya. Dan satu yang saya tangkap dari pembicaraan dengan Pak Kadafi, kenapa gedung ataupun apapun tempat yang sekiranya memang di situ Dikunjungi orang banyak, kan bila mana terjadi kebakaran kan nggak mesti nunggu memadam dulu, Pak. Betul. Ada upaya sendiri, Pak. Ada upaya sendiri dulu. Kalau kesehatan P3K kan? Betul. Tindakan preventif di awal gitu seperti Window ya. Jadi kenapa pentingnya APAR atau apapun itu artinya tersedia di tempat-tempat umum, terutama ya itu tadi pentingnya ya. Kalau di gedung-gedung pemerintahan berapa persen? Tadi sudah saya sampaikan baru mencapai 60-70%. Oh, bukan secara umum? Bukan secara umum, Pak. Jadi secara umum itu belum mencapai 100%. Saya katakan demikian. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran di salah satu bangunan pemerintah, tadi saya katakan demikian. Misal di salah satu kecamatan yang radiusnya lebih dari 15 km, itu kami katakan pahit, mungkin tidak bisa tertolong. Bahkan di instansi sendiri pun mengabaikan ternyata ya. Serius, saya katakan banyak yang mengabaikan. Tidak jadi masalah, karena ini saya harus mengatakan pahit karena ini menyangkut keselamatan. Penting sekali ini. Gitu. Biar orang kata mau ngomong apapun, karena resiko itu pasti ada, Pak Mumu ya. Nah, dalam hal ini kita penting tadi. Makanya kalau misalnya Pak Mumu terlahir nanti di sebagai orang kaya, saya dorong lah Pak Mumu untuk CSR-nya itu buat pemadam kebakaran lah misalkan. Nanti saya suplai semua. Amin. Ya ini karena Pak Mumu sadar gitu kan ya, sadar dengan pentingnya keselamatan tadi. Diniatkan dari awal udah akan seperti itu. Amin. Nanti kan si Window Entertainment penghasilan 1 miliar bersih setahun kan lumayan, Pak. Amin, diaminkan. Beli buat bentor yang isinya toren air untuk cuci dingin di mana. Silakan Pak hibahkan oleh pemerintah daerah. Kami akan sangat hormat sekali, Pak. Kalau ada pengusaha-pengusaha seperti itu. Nanti kita MOU, Pak. Ya, amin. Kemana lagi nih kita? Ini kemana lagi Pak yang belum kita? Siap, boleh. Di sebelah. Nah ini kita ada alat-alat juga di sana di belakang. Pak Mumu. Oh ya, alat-alat kita gudang. Jadi tidak semua alat harus semua di mobil ya. Karena
Nah, nanti ini pasti yang menarik nih, karena alat yang kecil aja kayak karabiner yang segede gini itu harganya 500.000 Pak. Iya. Berarti harus terinventaris bener apa? Iya, itu alat rescue di mana sih? Oh, di dalam. Tolong siapkan tuh. Coba. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Itu ya? santai aja. Ganggu nih. Ya punten ini agak bala dikit. Nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman di TU tuh. Ois, mantap. Jadi memang menarik nih kita mereview Mana? damkar. Karena Review, Pak. itu tadi Pak Mumu, kita kan semua warga tahu Yang di ya, kotak mengenai itu tuh. Mana yang di kotak, peralatan yang di kotak? Keselamatan tuh. Yo, Oh, ini ruang gudang berarti ya? ini gudang. Enggak, peralatan yang kayak tambang, tali temali gitu di mana? Oh, di mobil rescue. Bawa sini. Nah, ini salah satunya Pemumu yang di belakang Pemumu ini. Ini namanya tripod rescue, Pak. Tripod rescue ini yang bisa dijadikan penyangga apabila ada orang yang masuk ke dalam sumur. Kayak kemarin itu terakhir ya. Yang terakhir, bahkan yang kalau tidak salah teman-teman si Windu Monitor yang di Cigugur itu Cigugur ya? ada sapi yang masuk ke pemukiman warga, yang masuk ke dalam sumur di sana itu kita tolong. Iya, iya. Sebentar Pemumu biasa nih Kapolda. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut. Nah ini harganya 23 juta bos. Ada duitnya ya. Nah ini yang kecil-kecil ini nih salah satunya. Coba dibuka. Barangkali teman-teman si Windu mau tahu ya peralatan yang punya kita. Ini tali temali askender ya. Askender ya. Nah, itu yang itu Pak ya? Bukan yang itu. Tambangnya. Sok bawa sini. Ini nanti untuk penyelamatan. Ini tali temali namanya askender. Askender ya. Ya ini satu buntel ini ada yang harganya segini tuh 150.000 Pak. Panjangnya? Ini kalau tidak salah panjangnya itu 7 meter 7 meteran. untuk ditali, mau di harness. Iya, iya. Nah ini juga ada lagi beberapa. Udah ini amankan. Ini apa tuh Pak? Kayak saya sebut tadi, memang dibuat untuk khusus damkar atau Alat penyelamatan ini namanya. maksudnya Mau dijual TNI, mau Polri, semuanya ini? mau pasukan khusus dan segala macam. Ini pakai yang standar begini. Nah ini nih karabiner Pak. Ya. Ini harganya 500.000 Pak. Ini bisa, katanya bisa buat ngangkut helikopter ya? Bisa Pak, bisa. Nah ini aja yang kecil nih, Bisa kayak angkut gini. Ini harganya 1,5 juta loh Pak. Ini yang kecil ini kalau mau tahu lah ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Kalau saya salah mohon maaf. Ini 1,5 juta loh Pak. Nah, ini fungsinya untuk penyambung tali dieret, jadi step by step. Kalau kita akumulasikan segini saja, nah ini kayak gini, hampir 80 juta lah Pak. Segini ya? Satu kotak ya? Nah, ini aja harganya nih 750.000 kok segini. Harness ya? Harness. Kamu pasti apalah karena beliau pernah hidup juga di apa namanya? Singalan. Iya ya. Kalau mentalnya ada? Kalau mental ada. Tuh. Kalau mental statis, dinamis kita punya semua. Tuh peralatannya. Nah ini kalau bahasanya amit-amit kita kan menjaga keselamatan dari Siap. timnya sendiri Pak ya. Usia nih, Oke. usia pakai ini harus diganti berapa tahun atau cuma oh ini sudah dikira nggak layak lah. Kalau tahunan mah tahunan gitu seperti itu. Tergantung maintenance, tergantung pemeliharaan. Iya, iya. Karena meskipun ada standar sertifikat misalkan 5 tahun, tapi kalau pakainya jorok 6 bulan ke setahun pun udah hancur. Nah kayak itu aja tuh buat penyelamatan. Itu harganya 13 juta Pak. Apa itu? Kayak pelampung Bukan tandu Pak, tandu rescue. tandu. Itu namanya tandu basketball. Jadi ketika ada orang yang terjerembab ke dalam jurang, karena mungkin patah tulang atau apa, dia tidak bisa digendong, ditali ya pakai tandu itu ya. Gunakan salah satu. Kalau ini alat untuk apa penyelamatan yang cincin nggak bisa dibuka? Oh ada. Baik. Untuk cincin alat-alatnya disiapkan. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Sok amanin balik lagi. Ya biar teman-teman tahu aja. paling selama menangani laporan masyarakat yang paling kasarnya memang paling susah, butuh hitungannya mungkin lama lah, lama itu apa kasus apa Pak? Kasus ngambilin sapi sama kebo yang masuk ke dalam sumur. Itu Iya, ini kita pakai.
sapi itu beratnya hampir 1 ton, Pak. Nah ini maksimal kekuat apa? Ini 5 ton, Pak. Oh, Bisa ngangkat 5 Lima kenapa ton. sampai harganya sampai 23 juta itu Karena ya? memang begini ya Pak, ini didesain khusus, bahannya juga dari bajanya baja putih, baja khusus. Nah, kekuatannya juga 5 ton. Karena memang ini dibuat oleh ahli yang bisa mendesain alat keselamatan. Oh gitu. Ini nanti bisa dibikin kaki 3, bisa dibikin kaki 2, 1 penyangga gitu loh teknisnya. Iya iya. Ini namanya tripod rescue. Tripod rescue ya. Bukan tripod untuk kamera, bukan. Iya, iya. Termasuk kita juga sediakan ban-ban cadangan, itu kan masih ada tuh aplikasinya juga. Oh ini ya. Nah, ini alat untuk penyelamatan cincin, Pak. Itu kan suka lihat tuh kalau di video. Mm. Ngeri kalau nah itu gila Ya, tuh. makanya Hati-hati gini, banget ya. tergantung bahannya yang dipakai. Misalkan kalau dari bahan besi biasa ya kita sediakan ada pisau di sini. Ada salah satunya. Iya iya. Pisaunya, apa namanya? Mata ini Mata pisaunya ini ada. Pak ya. Ini tipis ininya, Pak. Tapi kan dia tajam. Coba awasin juga. Tajam kan? Itu kayak gerinda ya, gerinda ya. Gerinda inilah kita sebutnya gerinda Nah, mini. cincinnya. Kalau emas beda lagi. Kalau misalkan emas cukup dengan menggunakan apa namanya yang seperti ini kayak kapsul lah ya, kecil-kecil juga gitu. Jadi sobat Siwindu kalau ada yang cincin kawin nggak bisa dibuka, boleh laporan ke damkar Ya, bisa boleh. dibuka. Tapi menurut Pak Mumu, yang nggak dibuka dalam artian bukan untuk dibuka Dikasihin. dikasih tapi macetnya bener ASEAN macet itu buat si Kan kadang suka apa bengkak gitu ya, kalau laporan nggak bisa dibuka gitu ya. Iya, alhamdulillah juga beberapa rumah sakit kita sudah Kerjasama. maintenance kerjasama. Kalau misalkan kayak waktu kalau tidak salah bulan Februari kemarin ya, itu ada ibu-ibu kalau tidak salah orang mana ya, Cilimus kalau tidak salah. Dia sudah pembukaan 8 atau pembukaan 5 gitu. Jadi ada satu cincin. Nah, pihak rumah sakit tidak mau ngambil resiko. Nah, cincinnya nggak bisa dibuka. Ya akhirnya dibawa ke damkar, kelahirannya di sini. unik berarti. Betul, Pak. Itu pernah saya upload juga pernah di beberapa media. Jadi sambil diambil cincinnya kan ini bengkak, jadi ada petugas medik juga yang ngurusin lahirannya. Gitu. Kirain damkar ikut Ya enggak apa. Persalinan. Enggak lah, enggak juga. Kan tadi judulnya tadi multifungsi tadi ya. multifungsi Insya ya. Allah ya. Ular, tawon, terus cincin, hewan dan segala macam. Iya, Persalinan iya. juga, kemudian sampingannya damkar. Tapi yang jelas gratis, Pak. Ya. Kan Gratis. ada joke bercanda begini, Pak. Kalau misalkan saya misalnya sakit, datang ke dokter, sudah diperiksa dikasih obat. Saya harus bayar berapa? Misalkan 1 juta. Kalau saya bercanda sama dokter, dok, bayarnya boleh nggak 50.000? Didampar dong saya sama dokter. Karena SOP-nya tetap. Tapi kalau damkar yang minta duit, wah resiko juga saya dikandangin nantinya. Iya, luar biasa ya tugas damkar ya. Sebab si Windu barangkali mohon maaf Pak, Siap. bukan menyindir. Bila mana ada laporan masyarakat, terus ada tim damkar merapat ke TKP, terus ujungnya ada semacam permintaan itu murni oknum. Ya. Betul, Pak. Karena SOP di sini Gratis. penyelamatan non kebakaran tadi itu Gratis. Kecuali pelatihan, karena sudah ada standarnya. Makanya sekalian dibahas Pak mengenai pelatihan. Oke, siap. Untuk warga masyarakat, siapapun itu instansi pemerintah, swasta, mau apapun itu bentuknya, Organisasi ya. organisasi kemasyarakatan, kalau ingin mau berlatih ya, berlatih di sini mengenal alat, boleh silakan. Mangga datang gratis. Tapi kalau pelatihnya kita diundang dalam rangka mengeluarkan sertifikat, ada standar SOP pembayaran pelatihan itu kurang lebih pembayarannya 4,5 juta. 4,5 juta untuk apa saja? Di situ kita punya 12 tim, 12 orang. Ada pemateri, ada tim rescue ular, ada tim pemadaman, ada tim penyelamatan, kemudian ada tim investigasi dan segala macam. Sehingga ya dari 4,5 juta ini kita didistribusikan kembali pada anggota sesuai dengan perbuk yang ada. Terus ini kan kalau ibu-ibu nih terutama sering kejadian tuh kebakaran yang dari gas LPG itu. Oke. Itu suka ada ini nggak? Edukasi. kepada masyarakat itu dari damkar. Sangat suka sekali. Makanya ketika ada kunjungan dari TK ada mamanya kan, macan ternak itu, mama cantik antara makan, kita sering edukasi. Kuncinya sederhana Pak, kalau terjadi kebakaran dari gas, cabut saja regulatornya. Rumusnya gampang. Lihat angka 12, angka 3, angka 6.
1236 itu pasang regulator, kebalikannya 6312 cabut regulator. Dari tengah ke kanan bawah pasang, dari bawah ke kiri atas cabut. Oke. Gampang kan rumusnya? 1236 pasang, 6312 cabut. Kebalikannya ya. Iya, sederhana itu. Sebenarnya tuh saya pribadi Siap. untuk menangani kebocoran gas tadi kan di informasi umum juga persis seperti itu. Cuma kan nanti pelaksananya takut gitu Pak, Ya, tapi panik. Tapi kalau misalkan dalam kondisi kompor terbakar, memang terbakar, terus kita cabut itu regulator, memang nggak bakal apa-apa itu. Enggak. Oh, berarti ya Konteksnya sederhana Pak, bahwa yang namanya gas ini adalah sesuatu yang dari alam dan bisa mudah meledak. Itu kan yang ditakutkan. Makanya ketika terjadi kebakaran dari gas atau tercium bau gas, kuncinya biarkan udara yang dari luar masuk ke dalam. Karena yang terjadi ledakan itu akibat gas terbakar, tidak ada oksigen. Meledak ibarat balon dibocorin, kan begitu. Nah kalau misalkan terjadi kebakaran dari gas, buka seluruh ruangan, cabut regulator, selesai. Siap. Oke. Cukup mungkin ya. Cukup ya? Siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau misalkan memerlukan bantuan damkar Kuningan, boleh di kontak di 0232 871113. Sekali mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan terima kasih banyak ya Pak Mumu dari Siwindu. Siap. Pesannya dong buat masyarakat Oh, siap, atau apa namanya imbauan. Siap. Yang pertama, like and subscribe kalau ini di YouTube ya, Siwindunya jangan lupa, mudah-mudahan bermanfaat. Itu satu. Kedua, saya doakan Siwindu ini menjadi salah satu media untuk pencerahan informasi pada publik. Karena kami pun tanpa media nonsen bullshit itu Pak. Kinerja apapun satu organisasi tanpa media, tanpa publikasi itu bullshit. Kalaupun misalnya ada kejelekan dari satu institusi atau apapun itu, melalui klarifikasi insya Allah berjalan dengan baik melalui komunikasi. Yang terakhir pesannya, tetap semangat ya, dan jangan pernah kita melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebakaran. Oke, siap. Gitu. Kalau kecuali kebakaran jenggot. Ada air kok sabun. Oke, Sobat Siwindu, itu mungkin ya Kang Purnomo ya, perbincangan sekaligus kita tadi sedikit melihat mereview alat-alat yang ada di damkar, kemudian teknis penanganan kebakaran, ada bantuan-bantuan untuk penyelamatan warga yang cincinnya nggak bisa dibuka, ada OTT juga. OTT ternyata operasi tangkap tawon. Sobat Siwindu ya, bukan operasi tangkap tangan ya, bukan operasi tangkap tangan gitu. Operasi tangkap tawon tidak hanya di KPK, kan di damkar juga ada OTU ya, operasi tangkap ular dan lain sebagainya. Tapi tugas pokoknya pemadaman kebakaran. Siap. Dan doakan kami, mudah-mudahan kami seluruh jajaran damkar Kuningan sehat. Oke. Sehat walafiat dalam terutama keselamatan Pak, dalam melaksanakan tugas, melayani kepentingan dan keinginan warga masyarakat. Oke. Ya itu Sobat Siwindu ya, review kita hari ini di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan. Bagi Sobat Siwindu yang mempunyai pertanyaan seputar damkar yang mungkin konsultasi atau laporan terus atau dari rentetan video tadi ada yang misalkan mau ditanyakan, mau ditanyakan, maka si kritik dan sarannya di siwindumedia.com. Bila mana nanti ke depan, ini dengan pemadam kebakaran ada yang ditanyakan, mungkin Bapak siap untuk siap interogasi lagi. Iya boleh. Nomornya ada di sini ya. Nanti nomor jangan bertanya Pak, mau mampir ke kami Pak. Serius Pak. Siap. Yaitu Sobat Siwindu ya, untuk review hari ini di damkar ya. Di damkar Kuningan. Jangan lupa tadi seperti Pak Kadafi, like and subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga diaktifkan. Siap. Komen. Komen yang banyak, kritik silakan. Kritik kami silakan. Tapi kritik yang membangun ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih nih. Sama-sama. Siap. Sama-sama Siwindu ya, sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, karena amin, ini amin. edukasi untuk masyarakat, untuk kita semua. Banyak sekali ilmu yang tadi disampaikan oleh Kang Kadafi dan tim. Terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.